Semua orang terkejut dan senyum jahat gadis itu menandakan bahwa dia telah sepenuhnya berubah jahat. Namun, tindakannya ini juga membuat marah si mulut besar karena tunangannya termasuk di antara orang-orang yang tewas. Di dalam mobil pelarian, Polaris memarahi gadis itu karena tidak seharusnya membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi dia tidak menunjukkan penyesalan. Dengan marah membalikkan pintu mobil, lalu pergi dengan enggan. Namun, si mulut besar tidak akan membiarkan gadis itu begitu saja. Pada malam itu, dia mengirim orang-orang bayangan untuk berhasil menangkap gadis itu, lalu mengurungnya dalam kandang besi hitam dan menyiksanya. Melihat semua ini, Xiaobai tidak lagi diam. Dan saat malam tiba tanpa penjaga, dia diam-diam masuk dan menggunakan kekuatan supernya untuk menghancurkan kandang besi hitam, berhasil menyelamatkan gadis itu. Xiaobai memutuskan untuk membawa gadis itu melarikan diri dari sini. Tetapi gadis itu sangat paham. Zuijie bisa menangkapnya sekali, tentu bisa menangkapnya untuk kedua kalinya. Cara terbaik adalah membunuhnya. Dia mengabaikan bujukan Xiaobai dan langsung menerobos masuk ke ruang rapat Zuijie. Sebelum orang-orang sempat bereaksi, dia menggunakan kekuatan supernya. Pada saat kritis, Xiaobai melambaikan tangan untuk menghentikan ritme gadis itu. Dan justru karena penghalangannya ini, kepala gadis itu terbentur ke dinding. Gadis itu tetap tidak bisa menghindari takdir dibunuh oleh orang yang dicintainya. Melihat kekasihnya mati di tangannya sendiri, Xiaobai hampir hancur. Tetapi semua ini tidak dapat diperbaiki. Tidak ada yang tahu bahwa tiga saudari beracun yang seksi dan berani dulunya adalah kembar lima. Sejak kecil, mereka dipaksa menjadi alat bagi orang lain agar dapat menyelesaikan tugas dengan lancar. Setiap kali berangkat, sang dokter akan menahan dua dari mereka untuk mengancam tiga saudari yang tersisa, yang membuat mereka yang awalnya baik hati muak dengan kehidupan yang tidak berperasaan. Pada hari itu, dokter kembali meminta tiga saudari untuk menyerang otak-mutan di seberang. Tetapi tangisan mutan tersebut membuat tiga saudari yang lembut hati menghentikan tindakan mereka dan memohon kepada dokter untuk melepaskannya. Dokter tidak hanya mengabaikan permohonan itu, tetapi juga mengeluarkan ancaman lagi, yang akhirnya memicu kemarahan mendalam dari tiga saudari. Ketika penjaga bersiap untuk memasangkan kalung pada mereka, mereka menggunakan kekuatan super mereka. Meskipun tiga saudari mendapatkan kebebasan, dua saudari lainnya kehilangan nyawa, dan rasa sakit saat kematian mereka juga ditransfer kepada tiga saudari. Karena kejadian ini, tiga saudari kemudian mengikuti Houje, menjadi mesin pembunuh yang sesungguhnya. Mendengar cerita tiga saudari, Polaris merasa iba, dan ini mengingatkannya pada saat ayahnya, Magneto, pergi tanpa pamit ketika dia masih kecil. Di bawah pengaruh emosi, Polaris akhirnya berevolusi menjadi generasi baru Magneto. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa tujuan sebenarnya dari Houje adalah menghancurkan seluruh pemerintah setempat, yang tidak sesuai dengan tujuan mereka yang hanya ingin memberikan ruang hidup bagi para mutan. Benar saja, hari itu Houje bertindak, dia mengirimkan tiga saudari Dokshin untuk mengendalikan duo Xiaobai ke samping gedung, memaksa mereka melepaskan kekuatan super yang kuat. Ketika Polaris tiba, semuanya sudah terlambat. Seluruh gedung telah menjadi reruntuhan, hancur berantakan. Tugas utama sekarang adalah menyingkirkan Houje, tetapi Houje memiliki kemampuan untuk menekan semua kekuatan mutan. Pada saat kritis, seorang rekan bersiap untuk berkorban karena dia memiliki kekuatan super yang unik di dunia. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada kekasihnya dan masuk ke dalam lift sendirian. Ketika dia tiba di hadapan Houje, dia malah disambut dengan ejekan dari pihak lawan. Houje menyebut pria itu sebagai yang paling tidak berguna di antara semua mutan, lalu mulai berteriak padanya. Namun semua ini sama sekali tidak berpengaruh pada pria itu, hanya membuatnya semakin teguh pada keyakinannya. Maka pria itu membuat pilihan terakhirnya. Dengan suara ledakan yang besar, semuanya berubah menjadi abu. Akhirnya, tiga saudari beracun mengendalikan para pejabat tinggi. Melalui media mengumumkan undang-undang perlindungan mutan. Dan keluarga Polaris yang terdiri dari tiga orang juga mulai menjalani kehidupan bahagia sebagai orang biasa. Di samping makam pria yang mengorbankan diri bersama Houje, selalu ada keluarga dan teman yang memberikan penghormatan.